Saudara-saudaraku, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bahwasannya hampir bisa dipastikan semua manusia menginginkan kesuksesan dalam hidupnya tanpa kecuali. Siapa yang tidak ingin sukses hidupnya? Namun demikian, sesungguhnya orang-orang beriman itu akan memaknai kesuksesan berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah memaknai kesuksesan dengan berhasil meraih dunia sebanyak-banyaknya, dengan berhasil meraih jabatan setinggi-tingginya. Barangkali ini yang menjadi tanda kesuksesan bagi mereka. Tapi orang-orang beriman itu akan menandai kesuksesannya ketika dirinya mampu mengarahkan seutuhnya jiwa raganya, seluruh kiprahnya dengan iman kepada Allah SWT. Inilah kesuksesan yang sungguhnya. Sukses itu ketika dirinya mampu seutuhnya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini kesuksesan yang sungguhnya, yang kemudian Allah akan mengantarkannya masuk ke dalam surganya. Jadi kesuksesan yang sungguhnya ketika seorang hamba itu bisa terbebas dari api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Ini kesuksesan yang sungguhnya. Maka ketika kita memang berbeda cara pandang kita, orang-orang beriman dan orang yang tidak beriman, maka sesungguhnya kita senantiasa menjaga keutuhan motivasi hidup kita. Jangan sampai motivasi hidup kita sama dengan orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman bermotivasi hidup itu untuk meraih dunia sebanyak-banyaknya. Orang-orang yang tidak beriman meraih dunia ini tanda kesuksesannya. Orang-orang yang tidak beriman menandai kesuksesannya dengan meraih jabatan setinggi-tingginya, dan itu mungkin menjadi kebanggaannya. Namun demikian, sekali lagi, jangan sampai kita terpengaruh dengan itu, karena sesungguhnya dunia yang kita nikmati sangatlah kecil, sangatlah ringan dibandingkan akhirat yang akan kita terima. Sangatlah kecil. Bahkan bandingannya ketika Rasulullah SAW membandingkan dunia dengan akhirat, Rasulullah mencelupkan ujung jarinya ke lautan yang lebih luas seperti itu, kemudian diangkat jarinya, kemudian ada air yang menetes dari ujung jarinya. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai saudara-saudaraku, perhatikan apa yang ada di telunjuk jari. Ya Rasulullah, hanya setetes air. Maka kemudian Rasulullah mengisyaratkan, itulah dunia dan lautan inilah akhirat. Maksudnya tidak akan sebanding antara dunia dengan akhirat. Untuk itu ketika hidup itu kemudian hanya mengarah kepada dunia, sungguhnya adalah kehidupan yang sangat kecil. Kehidupan yang sangat kecil. Bahkan Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa dunia itu dalam kehinaan, dunia itu terlaknat. Inna dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Sungguhnya dunia itu terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan sungguhnya dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya. Illa dzikrillah wa ma wala, kecuali zikir kepada Allah dan apa-apa yang bisa mendekatkan diri kepadanya. Ini isyarat Rasulullah SAW. Mengandung makna bahwa ketika seorang hamba itu dalam menempuh hidupnya hanya kemudian mengarah kepada keduniaan, maka sungguhnya itu akan mengarah kepada kehinaan. Dan hidupnya seorang beriman akan menjadi tidak hina di muka bumi Allah ketika dunia yang dibawanya diajak untuk zikir kepada Allah, diajak atau dijadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang sungguhnya akan menghindarkan dari kehinaannya. Jadi perkaranya bagaimana kita kemudian memotivasi hidup kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, memotivasi hidup kita dalam keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah seluruhnya tidak akan menjadi kehinaan. Sungguhnya dunia yang kita bawa, yang kita geluti, yang kita kiprah di atasnya, atas dasar iman kepada Allah, itulah kemuliaan. Dan sekali lagi, cara menghindari kehidupan kita menjadi hina, maka seluruhnya diniatkan karena Allah SWT. Inilah isyarat Allah dalam Al-Quran, ayat yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca oleh kalian, tapi jangan lupa dalam membacanya bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu.
mengandung maksud bahwa apa-apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bahkan apa yang kita lakukan seluruhnya, maka bentuk ikra kita, sekali lagi permintaan Allah, perintah Allah, bukan permintaan lagi, perintah Allah. Dalam ikra'nya kita, bismi rabbika, ikra'nya dengan nama Allah. Ini sungguhnya yang harus hadir dalam diri kita. Perkaranya memang dalam kehidupan kita seringkali kita terlena dengan kehidupan dunia, sehingga kita beralih ikra'nya bukan karena Allah, tapi ikra'nya karena dunia, ikra'nya karena nafsunya, sehingga akan merugikan diri kita sendiri, ya. Jadi seringkali kita lupa orientasi hidup kita bukan Allah, tapi orientasi hidup kita menjadi dunia. Maka saya mengajak pada diri dan Bapak sekalian untuk sama-sama berupaya memaksimalkan kiprah hidup kita untuk senantiasa menandai hidup yang sukses, yaitu dengan dasar iman kepada Allah SWT. Karena sungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari iman ini. Tidak ada perkara yang lebih indah dari keimanan ini. Tidak ada. Apa yang akan mengungguli iman? Tidak ada. Khoslatani la saya abdul minhuma, disampaikan Rasulullah, dua perkara yang tidak ada yang melebihi keunggulannya dari dua perkara itu. Jadi Rasulullah mengisyaratkan tidak ada yang bakal mengungguli indahnya iman. Tidak ada. Tidak ada yang bakal mengungguli keutamaan iman. Tidak. Khoslatani la saya abdul minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada yang mengungguli keutamaannya dari dua perkara ini. Al-imanu billah wa nafa'u lil muslimin. Beriman kepada Allah dan membuat kemanfaatan bagi orang-orang muslim seutuhnya. Maka sekali lagi inilah yang sungguhnya yang kita kejar, ya. Meskipun kita berupaya maksimal meraih dunia, tapi orang-orang beriman akan paham dunianya diajak berzikir kepada Allah. Dunianya dijadikan alat untuk mendekatkan diri kepadanya. Ini yang kemudian akan menandai hilangnya kehinaan atau menyingkirkan kehinaan dari istilah atau harkat tentang dunia. Sebagaimana Rasul tadi telah mengisyaratkan, dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya. Dunia itu hina dan hina juga apa-apa yang ada di dalamnya. Illa dzikrillah wa mawalah, kecuali zikir kepada Allah dan apa-apa yang bisa mendekatkan diri kepadanya. Ini yang seharusnya senantiasa dikedepankan dalam kehidupan kita, ya. Jadi jangan sampai kita terlena sehingga kita hidup ini hanya sekedar hidup meneruskan perjalanan hidup menunggu mati, tapi kenyataannya kemudian bersusah payah meraih dunia, kemudian lalai tentang orientasi hidupnya. Sehingga yang kita cari sungguhnya adalah kehinaan. Sekali lagi isyaratnya Rasulullah agar kita tidak menjadi hina hidup kita, apa yang kita upayakan tidak menjadi hina, maka bawalah menjadi zikir kepada Allah dan untuk menjadikan alat mendekatkan diri kepada Allah SWT, ya. Inna dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Sungguhnya dunia itu hina dan juga hina apa-apa yang ada di dalamnya. Illa dzikrillah wa mawalah, kecuali zikir kepada Allah dan apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bapak sekalian, namun sekali lagi yang seperti ini perlu mujahadah, perlu perjuangan. Tidak kemudian secara teori saja terucap, kemudian tidak ada tantangan besar. Nyatanya dalam kehidupan kita banyak tantangan yang menghampiri kita. Tidak mudah begitu saja. Mengorientasikan hidup kita dalam keutuhan iman kepada Allah itu bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah. Perkara yang membutuhkan perjuangan. Kalau keimanan kita itu kemudian tidak membutuhkan perjuangan, pastilah sesuatu itu akan menjadi mudah. Tapi Allah mentakdirkannya. Allah mentakdirkannya. Iman itu tidak cukup dengan ucapan saja, tapi perlu pembuktian. Perlu pembuktian.
Dan pembuktiannya adalah berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah sebagai bentuk perwujudan kita mengupayakan tegaknya iman dalam diri kita. Jadi tidak begitu saja kemudian kita mengucapkan beriman, teorinya seperti itu, kemudian kita secara teori bahwa dunia terlaknat kita akan menjadikan dunia itu sebagai zikir kepada Allah dan mendekatkan diri hanya kepadanya. Teorinya seperti itu, kenyataannya banyak tantangan. Maka sungguhnya banyak tantangan itu yang harus kita kedepankan adalah berjuang di jalan Allah, menempuh jalan Allah dengan penuh kesungguhan. Jadi ini bagian-bagian dari upaya kita, dan kemudian nanti akan tertandai apakah benar kita orang beriman kepada Allah SWT atau belum beriman atau hanya sekedar lisan, maka akan teruji dengan ujian-ujian yang Allah hadirkan. Kemudian kita akan menanggapi ujian-ujian itu. Jadi sekali lagi, iman itu tidak cukup kemudian lisan saja, tapi harus terwujud dalam segala kehidupan kita, dalam pemikiran kita, dalam cita-cita kita. Bahkan dalam cita-cita saja, cita-cita menandai iman. Ketika kita berdoa kepada Allah, barangkali banyak orang berdoa itu hanya untuk kepentingannya sendiri saja, tidak memikirkan ke depannya. Ya Allah, berilah anak saya mendapat pekerjaan. Ya Allah, berilah anak saya supaya bisa lulus dari sekolah anu. Ya Allah, berilah anak saya bisa diterima di perguruan tinggi anu misalnya. Hanya sekedar itu. Padahal di balik itu ada satu kepentingan yang besar. Apa? Kehidupan di negeri akhirat. Di balik itu kita punya kesempatan untuk memohon kepada Allah agar kita punya investasi di dalamnya. Ya Allah, jadikan anak keturunanku itu orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Jadikan anak keturunanku orang-orang yang menegakkan sholat. Jadikan anak keturunanku orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran. Ini adalah investasi. Jadi tidak sekedar anak saya lulus dari sekolah ini, anak saya diterima di perguruan, anak saya diterima kerja di, bukan itu saja. Meskipun itu boleh, tapi di balik itu ada yang lebih utama lagi, yaitu membuat kemaslahatan di hari kemudian untuk diri dan generasi penerusnya. Maka permohonan-permohonan yang kemudian menancap sebagai bentuk investasi, kalau itu terpenuhi, Masya Allah, akan menjadi benar-benar investasi yang tak terhingga. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim, dia memohon kepada Allah. Dia memohon kepada Allah, bahkan sudah tahu bahwa bakah itu tanah yang gersang, tanah yang tandus, tidak ada tumbuhan apa-apa. Tapi Nabi Allah Ibrahim memohon kepada Allah, jadikan negeri ini negeri yang makmur. Jadikan negeri ini negeri yang diberkahi oleh Allah. Bahkan untuk keturunannya. Bahkan untuk keturunannya. Ya. Orang-orang yang kemudian menegakkan sholat. Orang-orang yang menjaga Ka'bah seperti itu. Ini bagian dari doa investasi. Maka saya berharap pada diri dan Bapak sekalian, ketika memohon kepada Allah, permohonannya tidak sekedar urusan duniawi, ya. Tidak sekedar urusan duniawi, meskipun itu boleh, tidak dilarang, tapi ada perkara yang lebih besar, yaitu permohonan tentang negeri akhirat dan permohonan tentang generasi penerus yang akan memperjuangkan nilai-nilai keislaman di muka bumi Allah. Ini yang seharusnya senantiasa ada dalam diri kita. Bapak sekalian, bahwa sesungguhnya isyarat-isyarat itu Allah menggambarkannya di dalam Al-Quran. Nanti tantangan-tantangan itu besar. Ya. Di Al-Quran bagian awal, di surah Al-Baqarah bagian awal, akan membicarakan beberapa ayat saja, akan membicarakan karakteristik orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karakteristik orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Berikutnya beberapa ayat Allah akan mengisyaratkan kepada kita, ayat-ayat itu membicarakan karakteristik orang-orang kafir. Hanya beberapa. Tapi kalau kita perhatikan, lebih banyak ayat berikutnya, bahkan puluhan ayat itu, kalau
tentang karakteristik orang bertakwa hanya mungkin sampai 3-4 ayat, kemudian sekitar 2 ayat itu tentang orang-orang kafir, tapi puluhan ayat berikutnya membicarakan karakteristik orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik. Ini mengandung isyarat bagi kita semua bahwa perkara kemunafikan itu perkara yang besar. Perkara yang tidak main-main. Bukan perkara secara nyata kita orang munafik, melihat orang munafik, tidak. Tapi ternyata seringkali gerakan kita, perbuatan kita menunjukkan sifat kemunafikan. Menunjukkan sifat kemunafikan. Pertanda kita masih punya penyakit kemunafikan. Maka Allah mengisyaratkan ayatnya lebih banyak membicarakan tentang orang-orang munafik itu. Ayatnya lebih banyak. Ini yang harus kita kemudian berhati-hati dalam menempuh kehidupan kita, agar penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit kemunafikan itu tersingkir dari diri kita. Isyaratnya seperti itu, ya. Isyaratnya seperti itu. Karakteristik orang-orang beriman, karakteristik orang bertakwa, barangkali beberapa ayat saja, ya. Dari orang-orang yang beriman itu beriman kepada yang gaib, ya, menegakkan sholat dan lain sebagainya. Tapi kemudian beberapa ayat tentang orang-orang kafir, tapi lebih banyak lagi tentang orang-orang munafik. Maka berhati-hatilah dengan isyarat Allah ini. Berhati-hati dengan isyarat Allah ini. Sungguh yang seperti ini perlu perjuangan yang maksimal dalam diri kita. Dalam diri kita. Supaya kita terhindar dari perkara-perkara itu, maka senantiasalah jaga hati kita, senantiasalah arahkan hati kita, senantiasa bersama dengan Allah SWT. Bagaimana kita membiasakan itu? Maka isyaratnya Allah meminta kepada kita, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Nanti ditengok di surah Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu dengan penuh merendahkan diri dan penuh rasa takut. Ini perintah Allah agar hati kita terjaga. Perintah Allah agar hati kita senantiasa terarah kepada keimanan. Sebut nama Tuhanmu di dalam dirimu. Sebut nama Tuhanmu di dalam hatimu. Allah sendiri yang meminta kepada kita agar kita berzikir kepada Allah, menyebut namanya, menyebut asma-asmanya dalam hati kita. Tidak terbatas waktunya, tidak terbatas kemudian berapa jumlahnya, tidak. Allah mengisyaratkan seperti itu. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Sebut nama Tuhanmu di dalam hatimu dengan penuh merendahkan diri dan penuh rasa takut. Jadi perintah Allah untuk berzikir, menyebut namanya, supaya kita kemudian mengarahkan kehidupan kita dengan keimanan. Tapi penyebutan nama Allah, zikir kepada Allah, tidak sekedar lesan saja keluar tanpa makna secara utuh dalam hatinya. Karena konteksnya ternyata dengan penuh merendahkan diri dan penuh rasa takut. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan, tadarru wa khifatan. Jadi penuh rasa ketundukan dan penuh rasa takut. Ini yang sungguhnya zikir yang harus kita lakukan. Menghadirkan nama Allah di dalam hati juga bukan perkara mudah. Boleh Bapak Ibu kemudian nanti dinilai diri kita. Seberapa besar atau seberapa sering hati kita mengingat Allah, dan seberapa sering hati kita lupa untuk mengingat Allah. Pasti akan bisa menilai dirinya sendiri. Pasti kita bisa. Kok saya lupa ya mengingat Allah? Bahkan yang diingat nyanyian barangkali. Bahkan yang diingat perkara dunia barangkali. Lebih banyak yang mana? Ini akan menandai kualitas dirinya. Dan yang tahu adalah dirinya sendiri. Maka kemudian berupayalah menilai diri kita sendiri. Mengoreksi diri kita. Apa iya sih saya sudah mengarahkan hati saya dalam keimanan kepada Allah? Atau hati saya terlepas sehingga kemudian menjalani kehidupannya ya hidup yang biasa saja, seperti layaknya orang-orang biasa yang tidak beriman, yang tidak ngaji, sama seperti itu.
Apa ya seperti itu? Maka sekali lagi menjadi perhatian bagi kita semuanya ya, agar senantiasa berupaya mengupayakan kehidupan kita seutuhnya karena Allah, karena sungguhnya senantiasa kita ini dalam tantangan kehidupan, senantiasa dalam tantangan. Nah, maka ketika kemudian dalam tantangan, yang harus hadir dalam diri kita adalah menghadirkan kesabaran, sabar dalam ketaatan ya. Sabar dalam ketaatan. Rasulullah mengisyaratkan itu, sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalani musibah, dalam menerima musibah, dan sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan yang ketiga, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Ini sabar yang tertinggi. Jadi Bapak Ibu, ketika kemudian mendapat musibah kemudian mampu bersabar, sungguhnya itu sabar yang tingkat dasar. Sabar yang tingkat dasar ya. Sabar dalam menjalani musibah, menerima musibah dari Allah, dia mampu bersabar, itu sabar yang tingkat dasar. Tapi sabar yang tingkat dasar pun Rasulullah mensyaratkan, siapa yang bisa bersabar kepada Allah atas musibah yang dideritanya, maka Allah menyiapkan ganjaran besarnya, ganjaran 300 ganjaran. Begitu disampaikan Rasulullah SAW. Dan tingkatan yang kedua adalah sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Kesempatan ada, kekuatan ada, kemampuan ada untuk bermaksiat, tapi mencegah dirinya tidak bermaksiat kepada Allah. Bukan tidak bermaksiat karena tidak punya kemampuan. Dia terbiasa maksiat tapi kemudian sakit, tidak mampu bermaksiat, bukan itu. Dia bermaksiat mungkin berjudi tapi dia tidak punya uang untuk berjudi, kemudian dia tidak bermaksiat, bukan itu. Bermaksiat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah itu dia punya kemampuan, dia punya kesempatan, kekuatan, tapi dia mencegah dirinya tidak bermaksiat kepada Allah. Ini perlu kesabaran, dan kesabaran yang seperti itu bernilai tinggi. Rasulullah mengisyaratkan, siapa yang bisa bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, maka Allah menyiapkan ganjaran besarnya, ganjaran 600 ganjaran, melebihi dari ganjaran sabar atas musibah. Jadi ternyata kita dituntut untuk bersabar segala tantangan kehidupan kita. Dan yang ketiga, sabar dalam taat kepada Allah. Sabar dalam taat. Perkara sabar dalam taat kelihatannya sepele. Bagaimana sih kok sabar dalam ketaatan? Iya, ketaatan itu perlu kesabaran. Seorang imam baca suratnya panjang misalnya, kalau kita tidak sabar akan muncul dalam hati kita, kok panjang teman, dowo teman ya. Itu perlu kesabaran, itu perlu kesabaran. Ketaatan itu membutuhkan kesabaran. Berkumpul di sini kalau kita tidak mau menghadirkan kesabaran dalam taat, maka kemudian akan berdalih, alah ustadz ini ora teko, terus tak balik baik. Kalau kita tidak punya kesabaran dalam taat, maka sungguhnya akan menjadi sirna nilai kesabaran ini. Rasulullah mensyaratkan, siapa yang bisa bersabar dalam ketaatan kepada Allah, siapa yang bisa bersabar dalam taat menjalani ketaatannya kepada Allah, Allah memberikan ganjaran yang besarnya, ganjaran 900 ganjaran. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi, kesabaran-kesabaran itu hendaklah kita raih. Dan setinggi-tingginya kesabaran, tingkat yang paling tinggi dari kesabaran adalah tingkat sabar dalam taat kepada Allah SWT. Maka insya Allah kita akan mendapatkan seutuhnya. Kalau kita mampu sabar dalam ketaatan, insya Allah sabar yang tingkat 2, tingkat 1 itu sudah terlampaui, insya Allah akan mudah. Habis sekali lagi ini perlu perjuangan ya. Dan bisa menghadirkan kesabaran, bisa menghadirkan konteks kehidupan yang utuh karena iman, sejatinya dengan membiasakan menjaga hati kita ya. Sejatinya dengan menjaga hati kita, senantiasa terus menerus dijaga hati kita. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan memperbanyak zikir dalam hati kita ya. Ini untuk melembutkan hati dan senantiasa juga mengarahkan kehidupan. Karena hati yang berpegang utuh dalam kehidupan kita ya. Hati akan menentukan kita itu
bermakna atau tidak dalam hidupnya adalah hatinya. Bukan perkara gerakan-gerakan hidupnya. Boleh jadi gerakan hidupnya itu menandai secara kasat mata ketaatan, tapi boleh jadi hatinya tidak menandai ketaatannya, maka itu tidak bermakna apa-apa. Boleh jadi dalam gerakan hidupnya menandai secara kasat mata gerakan hidup yang biasa-biasa saja, sebagai orang yang biasa-biasa saja, tapi ternyata hatinya senantiasa terkait pada Allah, maka itu adalah kemuliaan. Jadi sekali lagi, sejatinya yang menandai kita bermakna atau tidak adalah hati kita yang akan menuntun. Maka jaga dengan sebaik-baiknya penjagaan hati ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Jadi sekali lagi Allah menyuruh kita, wadhkur. Ini bentuk perintah, sebutlah. Wadhkur rabbaka, sebutlah nama Tuhan. Fi nafsika, dalam dirimu, dalam hatimu. Allah yang menyuruh, Allah yang memerintah kita agar kita menyebut nama Allah dalam diri kita. Jadi asma-asma Allah, sedangkan Allah memiliki asma-asma yang baik, ya, yang agung, 99 asma Allah. Yang mana saja yang kita suka. Perbanyaklah zikir kepada Allah untuk menjaga hati kita. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Misalnya akan berzikir dengan asma-asma tertentu, silahkan. Atau mungkin terjadwal juga silahkan. Hari ini saya akan berzikir dengan asma ini, hari ini dan lain sebagainya, terjadwal. Itu insya Allah akan menjaga hati kita, dan hidupnya hati kita akan kemudian menjaga keimanan kita dan akan menjaga orientasi hidup kita hanya kepada Allah. Inilah yang menandai kita benar-benar iqra secara utuh, iqra'nya bismi rabbika, ya, utuhnya iqra'nya kita, kiprah kita di muka bumi Allah sebagai bentuk iqra'. Tapi jangan lupa iqra'nya bismi rabbika, iqra'nya dengan nama Tuhan kita. Mudah-mudahan semua menjadi karena Allah utuh, sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan karena iman. Tidak ada hidup yang mulia kecuali dengan iman. Tidak ada perkara yang mulia kecuali perkara itu di atas iman. Tidak ada pekerjaan yang bernilai di sisi Allah kecuali pekerjaan itu atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.